Oke ya. Eh, sambil buka laptop, teman-teman silakan add project, buka konsolnya ya. Dari tadi yang Firebase, dibuka Firebase-nya, terus langsung buka yang go to console. Ada di bagian sini, go to console. Berikutnya add new project. Kasih nama projectnya, bebas, mau apa aja boleh, yang penting diingat jangan sampai salah, jangan sampai lupa. Spasi boleh enggak Mas kalau di sini? Jangan, lebih baik camel case, jadi per katanya dipisah pakai huruf besar. Contohnya kayak gini, gini boleh. Jadi kalau bisa jangan dikasih spasi, karena kalau dikasih spasi dia kesimpannya ada dash-nya. Jadi nanti kalau waktu sinkron sama project kadang ada sedikit problem. Kalau udah langsung di continue. Enable Google Analytics-nya dimatikan saja. Terus langsung di create. Maaf ya, saya agak pilek. Di create, ditunggu prosesnya, emang agak lama. Kita bakalan bikin CRUD menggunakan Firebase. Kalau udah di continue, ditunggu, lalu teman-teman bakal digeret ke tempat ini. Nah, untuk ngecek di mana punyanya teman-teman tadi itu sudah dibuka. Dengan share-nya belum ada loh Mas. Kenapa? Dengan sharing screen-nya mati loh. Oh, mati ta? Iya, Oh iya, enggak mati. ada Mas. Window entire screen. Udah keluar. Sudah? Sudah. Oke. Ini kan sudah masuk ke tempat ini ya. Sudah keluar di sini. Teman-teman masuk ke build. Terus cek di sini ada Firestore database. Silakan diklik di situ. Terus diklik yang ini, create database. Untuk location bisa dipilih ke yang paling dekat dengan teman-teman. Jadi saya di sini pakai Jakarta karena yang paling dekat. Sebenarnya ada Singapura juga, tapi lebih dekat Jakarta. Terus di next. Nah, di sini teman-teman pakai yang bawah aja, yang start in a test, biar konfigurasinya lebih cepat. Kalau yang production mode ini lebih ke tingkatnya profesional, jadi cukup agak ribet nanti settingannya. Mending pakai yang test mode. Kalau udah di enable. Ini masih loading.
Oke, dari sini sudah sampai sini semua ya? Belum, bentar Mas. Oke, tak tunggu. Sudah. Oke ya, teman-teman sudah ya. Nah, kita Bisa masuk. diulang Mas, ketinggalan tadi. Ketinggalan dari mana masih? Pas buka build-nya Mas, Buka apanya? pas di awal tadi Mas, pas di penginstalan, pas saya continue buat database root. Oh, ya tak ulang dari depan ya. Tadi kan Ya. udah add project kan? Ya udah. Udah. Terus kan udah dikasih nama kan sampai selesai. Terus masnya ke sini ke Firebase, ke Firestore database. Dari sini tadi sudah di Firestore penyimpanan API. Di situ bakal ada keluar bikinnya. Bikinnya itu nanti untuk location jeneng masnya pilih yang Jakarta. Terus untuk namanya kasih aja namanya. Tadi apa sih kok saya lupa. Nah, itulah pokoknya setelah itu ada yang dipilih langsung diklik next saja. Yang iya. Sudah? Mas siapa tadi? Able to access my data. Select your location. Perfect. Terus di Now we have enable ya tadi. Kalau sudah di enable kita lanjut ya ke start collection. Ini kita bakal input data. Kita bakalan input data secara manual biar kita nanti tahu waktu kita panggil datanya benar-benar ada. Kita pakai namanya misalkan saya tadi pakai pengguna itu boleh atau boleh dipakai biodata gitu misalkan. Jangan sampai lupa ya. Ini di next. Nah, di dokumen ID-nya teman-teman klik yang auto aja biar keluar huruf random, jadi teman-teman nggak perlu menentukan sendiri. Terus ini fieldnya jangan lupa untuk diisi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini nama, value-nya ini nama orang. Tambah lagi jenis kelamin. Ini cowok, ini jangan itu laki. Nama satu lagi untuk tak angka mungkin umur gitu. Oke, kalau sudah di save. Nah, dari sini sudah keluar untuk database-nya, sudah berhasil bikin di Firebase. Ini sebenarnya mirip 11-12 sama yang di Piranti Bergerak 2, cuma nanti kita cara manggilnya sih yang beda, kita pakai React Native. Oke, dari sini Masan. oke, bentar. Putus jaringannya sebentar. Oke, sudah. Ya, dari sini tadi sudah sampai sini ya. Setelah ini kita akan lanjut ke Mas, ya. tadi jenis datanya string semua ya? Iya, dibikin string semua aja. Nanti perkara manipulasi data yang jadi number, jadi boolean dan lain-lain bisa
nanti saja, kita bikin string semuanya aja dulu biar nanti teman-teman tahu ini masuknya kayak gimana, ngapusnya kayak gimana dulu. Data setting dulu. Oke, teman-teman semua sudah ya untuk yang di sini. Sudah. Oke. Oke. Kita lanjut ke Visual Studio Code. Teman-teman silakan buka direktori untuk dulu. Buka direktori expo-nya teman-teman. Kita buat baru. Kita buat project baru. Ini punya saya sendiri, ada di bagian kanan layar ya. Kanan layar ada kanannya saya. Nama folder saya ada di Expo Santoso/CRUD. Teman-teman silakan bikin folder baru, bikin project baru, langsung aja bikin dengan nama yang sama dengan yang teman-teman pakai di depan tadi. npx spasi create min expo min app namanya punya saya tadi belajar CRUD baru. Tunggu saya prosesnya selesai. Aku create project-nya kalau lupa ya, Mas. Bikin create-nya yang gampang gini. Teman-teman buka folder yang mau dipakai, langsung diklik kanan aja di situ.
terus di open with code. Open with code. Ini pakai Visual Studio Code yang logonya kayak huruf X itu. Ntar langsung terbuka lewat sini. Nah, kalau sudah, langsung diklik yang view, terus klik yang terminal. Itu untuk mengeluarkan yang mirip sebelah kiri, sebelah kanan ini. Tapi biasanya kalau default ada di bagian bawah. Default ada di bagian bawah. Terus tinggal dibuka aja direktorinya pakai cd/direktorinya. Biasanya langsung udah keluar kok itu. Gimana, bisa? Oh, bentar, ini masih proses penyelesaian, tak tunjukin kalau enggak. So if you are using a macOS, you may have to enter sudo npm install Firebase. Oke, ini punya saya udah. Tak clear dulu, terus tak close. Ini tak tunjukin ya Mas ya. Ini kan tadi saya bukanya di Expo Santoso nih. Klik kanan, terus di open with code. Ini biasanya dia akan terbuka di keseluruhan dokumennya di Expo Santoso di sini. Nah, di sini cara bukanya gimana? Jadi close aja semua. Biasanya bawaan dari aplikasi lama gitu ya. Ini di close aja semua. Terus di bagian sini ada view, ada terminal, itu diklik saja. Terus baru di sini silakan dibuka direktorinya. Misalkan di sini saya pakai CRUD ya tadi, itu pakai cd spasi CRUD. Kok nyasar ke situ? cd spasi CRUD. Nah, kalau ini nyangsang ke bawah, saya nggak tahu kenapa. CRUD, terus cd lagi. Namanya tadi yang baru adalah belajar CRUD baru. cd belajar CRUD baru. Bentar. Nah, udah terbuka nanti kayak gini. Jadi sebelum belajar CRUD baru ini kan tadi nama projectnya. Jadi bikin yang npx create expo app tadi itu di dalamnya CRUD sini sebelum di cd. Ini masih pakai yang ini. Mana semuanya sudah, projectnya sudah create semua. And the terminal. Just type expo init and your doesn't matter application name. Now I'm gonna open the folder in Halo, gimana, sudah sampai create project semua? Ya, Sudah, Mas. lanjut ya. Sekarang teman-teman harus install yang namanya dependencies. Kalau di istilahnya kalau di Android Studio namanya dependencies. Itu kalau di Android Studio kan kita harus buka Gradle, harus ngetik sendiri, terus di
regradle, degradle ulang. Kalau di sini kita nggak perlu, kita langsung ketik aja di konsolnya. Setelah sukses, teman-teman masuk ke dalam projectnya ya, ke dalam projectnya pakai cd/nama projectnya. Nah kalau sudah, teman-teman silakan ketik npm spasi install l-nya 2 spasi Firebase di enter. Ya, saya sudah selesai. Teman-teman gimana? Oke. Belum, sebentar. Kalau teman-teman ketinggalan langsung bilang aja ya, soalnya ini saya patas. Meskipun nanti recordingnya saya share juga di YouTube, tapi biar gak ketinggalan. Oke. Udah, Mas. Yang lainnya cuma satu aja yang sudah, atau yang lainnya ngikut. Oke. Proses install, Mas. Teman-teman kalau proses installnya sudah, bisa dicek di projectnya, itu ada di bagian package.json. Di situ bakalan keluar versi Firebase-nya. Firebase titik 2 biasanya ada ampersand ke atas itu 10.6.6 punya saya. Jadi biasanya akan menyesuaikan dengan project teman-teman itu kompatibel sama versi berapa. Itu kalau sudah sukses, ini apa namanya, memasukkan dependencies-nya. Oke. Isinya kok nggak sama ya, Mas? Enggak apa-apa. Punya aku cuman sedikit. Ini bawaan. Jadi kadang emang ada yang sama, ada yang enggak sama. Punya yang saya contoh itu, yang saya pakai kerpean itu jauh lebih sedikit, bahkan cuma 8 baris ini daripada yang ada di layar. Yang di punya saya sendiri. Tidak masalah, jangan dirubah, jangan digeser. Yang penting memastikan saja kalau Firebase-nya sudah ada. Nah dari sini teman-teman misalkan mau di running gitu ya, kalau mau di running di HP-nya sambil nanti kalau udah ngoding di Ctrl S itu boleh. Karena nanti ini kita sudah bakalan ngoding terus. Kalau mau di running monggo, nggak juga nggak apa-apa, nanti aja. To get the configuration. Oke sudah. Oke ya, saya lanjut ya.
Teman-teman sekarang balik lagi ke webnya Firebase tadi. Teman-teman klik tanda gerigi yang ada di bagian logonya Firebase. Sebelahnya Project of Review. Itu diklik. Terus masuk ke Project Setting. Kalau sudah, scroll ke bawah. Wih, kok gak keluar. Nah, scroll ke bawah. Pilih yang bukan ini. Bentar. Oke, masuk yang benar. Ternyata saya yang lupa. Jadi masuk ke project setting, terus scroll ke bawah, pilih yang sebelah nomor 3. Ya, yang ada iOS, ada logo Android, terus ada logo yang kayak tagnya HTML gitu. Diklik di situ. Terus yang ini app nickname, teman-teman pakai nama project yang teman-teman tadi pakai. Jadi jangan sampai beda karena nanti pengaruh juga ke bagian add-nya. Terus register. Nah, ini sebenarnya tadi langkahnya yang ini sudah kita lakukan ya. Install npm, install Firebase ini sudah. Terus di sini ada yang namanya koneksi atau authorize untuk akses ke Firebase-nya. Teman-teman copy aja di bagian bawah. Ini ada tombolnya copy. Terus masuk lagi ke Firebase. Teman-teman klik kanan di belajar CRUD baru di folder projectnya teman-teman. Klik new folder. Ketikkan komponen TE. Selesai. Components. Setelah itu new file. Ketikkan config. Mas, ketinggalan. Aku nggak bisa ngulang untuk create-nya ya. Ini habis kopi barusan. Teman-teman klik kanan di project-nya. Karena project saya namanya tadi belajar CRUD baru, klik kanan di situ. Klik new folder. New folder. Ya, udah. Kasih nama componen pakai S. Componen TS. Nah, setelah sudah, klik kanan lagi, ketik new files, klik new filesnya. Kita bikin file namanya config pakai g.js. Enter. Nah, setelah dibuka paste di situ. Now enter this code to import Firestore database. Dari sini sudah. Ya, lanjut ya. Kita lanjut. Setelah dari sini ada sesuatu yang perlu kita tambahkan, yaitu menginisialisasi si Firestore, di mana nanti kita bakalan input datanya. Kita import kurung kurawal get
Firestore. Mohon maaf, pakai kurung kurawal ya. Nah, get Firestore from Firebase/Firestore. Nah, sudah. Setelah itu, masuk ke bagian bawah, ketikkan cons. Tak kasih keterangan dulu deh. Ini menginisialisasi Firestore. Ketikkan cons db sama dengan get Firestore kurung buka app titik koma. Kita beri catatan sebentar.
Oke. Oke, lanjut ya. Kita lanjut untuk ekspor. Ekspor. Menurut saya nyontek. DB. Titik koma. Kalau udah jangan lupa di Ctrl Shift ya, Ctrl S. Nah, dari sini kita bakalan bikin form insertnya. Bikin form insertnya kayak gimana? Kita masuk ke app.js, bagian utama dari project kita. Terus untuk isinya kita hapus bagian yang ini. Sama yang ini aja. Oke, pelan-pelan dari sini. Agak lama soalnya di sininya. Oke, dari sini. app.js-nya di luar, Mas. Gak kemana-mana kok kita. Kita tetap di project yang tadi. Namanya app.js. Ada di bagian deketnya ini app.json, Babel config di sini. Hah? Gak ada gimana? Dari situ harusnya. Apa modul? Nggak ada. Bikin. Modul. Adanya saya aset malah. Jenengan buka di anu kan? Di apa namanya? Di Visual Studio kan? Kalau di Explorer emang nggak keluar. Keluar harus. Iya, harusnya malah di Explorer juga keluar kok sama. Ada node modul itu adanya di apa namanya? Adanya cuma di Explorer malah node modul. Gimana keluar apa enggak? Ya, sambil dicari. Oke. Sambil dicari ya. Teman-teman bikin. Nah, bikin ini. Bikin text input. Text input sama tombol. Kita copyin dari sini. Oke ya, teman-teman bikin text input 3 sesuai dengan fieldnya teman-teman tadi. Kalau fieldnya saya tadi kan masuk ke overview. Nah, akan jadi di nama, umur, sama jenis kelamin. Nah, oke, bikin ini dulu. Bikin 3 text input sama satu button.
Eh, coba sampean foto aja kirim ke grup soalnya saya recording. Foto aja dikirim ke grup biar tak lihat. Bisa jadi waktu jenengan create projectnya ada yang putus internetnya. Bisa jadi kayak gitu. Kok tinggal itu? Kayaknya mas punya sampean tadi waktu create project entah internetnya putus atau projectnya belum selesai terbentuk dengan sempurna terus terdistract kayak kepencet sesuatu di keyboardnya jadinya nggak tercreate dengan sempurna. Ini ulang aja, bikin projectnya aja dari awal, projectnya aja terus project yang lama dihapus. Oke, saya lanjut dulu. Nah, setelah bikin fieldnya, teman-teman bikin variabel yang menampung menampung untuk istilahnya create-nya. Jadi datanya bakal ditampung di tempat sesuatu. Nah, di sini kita bakal pakai yang namanya useState, di mana seperti yang kita sama-sama ketahui itu akan mempermudah hidup kita ya untuk mendapatkan datanya dengan lebih mudah. Kita punya 3 konstanta. Karena untuk 3 variabelnya saya di sini nyontek, taruhnya di bagian atas ya. Di bawahnya function utama. Nah, di sini saya pakai username karena tadi saya pakai nama aja. Nama, set nama, useState, kurung bawah tutup. Atau kalau teman-teman mau ngetikin aja. Cons tadi ini umur ya. Oh, jenis kelamin. Jenis kelamin. Saya tulis gimana tadi? Oh, jenis spasi kelamin. Bentar. Oh iya, jenis spasi kelamin nggak apa-apa. Jenis spasi kelamin. Koma. Berarti nggak bisa pakai dash saja. Nggak bisa juga pakai underscore. Teman-teman kalau ngetik sendiri ya, itu waktu ada useState terus ada keluar rekomendasi, teman-teman enter aja biar si import useState from React-nya keluar sendiri.
Oke, berikutnya tadi umur ya. Tinggal copy aja kalau gitu. Umur. Set umur. Use that. Oke, setelah dibikinkan variabel, jangan lupa untuk dipanggil. Manggilnya kayak gimana? Manggilnya kayak gini. Jadi petiknya dihapus, digantikan sama kayak gini. Ini teman-teman, huruf font saya kelihatan kan ya? Jadi jenis kelamin. Terus terakhir umur. Oke, dari sini dulu, monggo.
Halo. Iya, barusan tak benerin. Nggak ada T-nya tadi. Bentar. Bentar. Layarku buram soalnya. Oh iya. Gitu. Oke, makasih. Oke, sudah. Monggo. Layar saya buram soalnya. Mau pakai second. Oke, lanjut. Monggo. Gimana yang lain? Saya tidak bisa memperhatikan ya apa mic-nya. Teman-teman monggo kalau mau chat, komen tidak muncul. Mas oh iya tadi. Mohon maaf ya. Iya ini value-nya. Oh iya, sih. Ah, ini kenapa sih saya buram? Ah, oke, sudah sama semua. Oke, teman-teman yang nanya tadi, yang nanya mungkin ya style text box itu di mana? Itu ada di bawah, bentuknya kayak gini. Kita taruh atas saja biar kayak bingung. Ke atas dulu dikit. Nah, di sini. Wih. Sisi. Oh iya, sisi. Gini loh harusnya. Nah, di sini ya, segini, oke. Ya, biar kelihatan semua. Nah, segini. Bisa ditutup soalnya bisa. Monggo. Kalau udah bilang ya, nanti kita lanjut ke bagian insert-nya. Hari ini kita create aja. Minggu depan langsung ke read update delete. Nah, kita mainan Firebase-nya 2 hari aja, nggak usah lama-lama. Terus kita bakalan nyoba bermain dengan yang lebih next level, yaitu offline database like MySQL. Paling kita pakai Laravel mungkin biar apa namanya lebih based on project ya. Kita pakai Laravel insya Allah. Jadi REST API-nya pakai punyanya Laravel. Tetap bentuknya semi online, tapi tetap jaringan lokal. Kan kalau Firebase, iya, kan kalau Firebase kita kan jaringannya bener-bener online,
Oh, kan kalau meskipun kan apa namanya pakai Laravel pun kan kita juga pakai framework yang offline. Jadi kita cuma perlu sum aja. Ya, lokalan. Atau mungkin nanti kita bakal coba-coba pakai SQLite mungkin juga boleh. Gimana yang lain? Apakah sudah sampai sini? MySQL sih tetap sama pakai MySQL. Iya, kita pakai MySQL aja. Kita mainan query.
Gimana yang lain? Kita tinggal dikit lagi kok. Lanjut aja ya. Kita masih berkutat di sini kok. Terus kita bikin function create-nya. Teman-teman silakan nambahin function di bagian bawahnya tulisan konstanta untuk setternya sama manggil db dan manggil db sama manggil Firestore-nya. Ini dihapus saja. Oke, dah. Oke, dari sini ini sudah selesai. Jadi monggo teman-teman kalau mau di running silahkan, karena ini codingannya sudah selesai. Untuk create datanya, untuk indikator berhasil atau tidak, itu nanti akan keluar di Firebase. Di Firebase nanti datanya akan tersimpan, muncul di sana. Monggo diselesaikan dulu, kalau kurang turun monggo silakan bilang. Config yang ini yang tadi kita bikin, isinya gini, isinya autorest-nya config-nya Firebase-nya. Jadi ini autorest-nya, jadi kayak ID dan segala macam. Oke, saya balik ke app.js ya. Kenapa? Iya, ganti yang ini. Bentar. Iya, yang di sini. Ya, diganti sama nama. Ini saya tadi jenis spasi kelamin ya. Tadi emang bisa. Gak bisa spasi ini harusnya. Kita kasih underscore aja kalau gitu. Ini kayaknya nanti punya saya yang tengah nggak akan kekirim. Nah ini tadi kenapa kok hilangkannya? Pas tadi udah ada. Nah di sini umur ya. Umur. Nanti punya saya kemungkinan besar yang nomor 2 nggak akan kekirim. Soalnya di database punya saya jenis kelaminnya pakai spasi. Oh iya. Iya dihapus nanti diganti. Ini jadi edit gak sih? Oh nggak bisa. Add field. Jenis underscore kelamin. Pakai string aja. Jadi ini laki-laki. Nanti ini bisa masuk. Nah, saya balik lagi ke sini lagi. Oke, dari sini ini sebenarnya sudah selesai. Monggo disesuaikan dengan datanya masing-masing ya. Nanti ini notifikasi berhasil sama errornya bakalan keluar di konsol. Jadi diperhatikan di konsolnya. Setelah di npm start. Nanti bakal ada tulisannya data berhasil disimpan. Kalau error ya error. Monggo kalau error silakan boleh share screen, monggo. Karena ini sudah kayaknya tak recordingnya tak selesaikan dulu.